pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan? Itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hanya sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara secara benar. Jadi secara hukum. Bisa terbuka peluang untuk membentuk. Bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu mana. Kalau Mahkamah Kehormatan mengikuti jalan pikiran yang disampaikan oleh Denny Indrayana bahwa putusan harusnya dinyatakan tidak sah karena melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim tidak boleh ada konflik of interest, harus mundur kalau dia perkara itu melibatkan keluarga, dan kemudian putusan dinyatakan tidak sah, serta harus diulang oleh majelis hakim yang berbeda. Kalau jalan pikiran itu dipakai, maka terbuktinya Anwar Usman ada konflik of interest harus disertai dengan pernyataan putusan tidak sah. Dengan putusan tidak sah, maka wajib hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengulangi pemeriksaan, atau bisa juga sampai langsung rapat permusyawaratan hakim, karena masing-masing hakim kan tanpa Anwar Usman sudah punya posisi kan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemudian pencalonan Gibran akan batal. Ya, baik. Bang Ade dan Mas Noel silahkan menanggapi. Ternyata Pak Jimli mengatakan bahwa gimana caranya, kalau mau ya mau saja. Tapi kan ternyata memang nggak bisa menganulir keputusan yang sudah diketuk palu oleh MK. Ya kan saya bilang, kalau kami sih, atau saya lah ya, itu sih merasa emang udah aman. Apalagi yang harus dirisaukan dari... Kalau ada stempel dan beban untuk kampanye nanti itu gimana? Itu nanti ya, itu saya jawab belakangan. Tapi pertama, saya ingin tegaskan bahwa kami itu sangat menghormati jalani hukum. Ya, apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK besok itu akan kita terima dengan senang hati, dengan gembira, dengan santuy. Kalau pakai bahasanya bro dan sis ya. Karena buat kita ya kenapa harus diributin ya? Kan udah keluar dari MK. Misalnya saja bahkan kalaupun sampai keluar pernyataan bahwa ini harus dibatalkan, kami juga akan menerima sebagai putusan yang harus dihormati gitu harus dihormati. Tapi kami yakin dari apa yang tadi dikatakan oleh Pak Jimli udah jelas lah ya. Arahnya kemana ya Pak ya? Ini Prof. Heng Satuli ini sudah mengatakan dari tadi nih. Arahnya udah jelas kok pernyataan-pernyataan Pak Jimli. Jadi kami hormati hukum. Yaitu pernyataan Pak Jimli yaitu? Yaitu bahwa besok pasti hukumannya tidaklah membatalkan. Itu udah pasti. Atau 95% lah. Tapi 95% menghukum juga. Ya, salah satu atau salah dua hakim. Pasti ada hukuman kan, misalnya memberhentikan. Kami juga tidak akan mempersoalkan itu, tidak akan marah dan bikin status wah MK telah mengkhianati demokrasi. Oh, jegal Gibran itu udah nggak lagi ya? Kami menangis, terus ada gambar saya dengan air mata gitu. Nggak akan kami lakukan itu. Kami terima keputusan itu. Dari dulu pun nih ya, karena saya dari PSI kan. Asal tidak dibatalkan. PSI misalnya. Kan yang mengajukan gugatan tentang usia itu kan PSI. Dan ditolak oleh MK. Apakah kita marah? Karena Pak Anwar Usmannya lagi sakit. Nggak ikut rapat. Saya mau bilang. Nanti kita bahas juga loh soal kejanggalan-kejanggalan ya, Prof. Maru ya. PSI-nya Bung Roni itu PSI ditolak memang gugatannya, termasuk dengan Partai Garuda. Dengan lega hati, dengan rendah hati mengatakan terima kasih. Ya sudah, kami sudah mengupayakannya, ternyata gagal. Jadi keputusan yang diambil bukan soal usia kan sebetulnya. Akhirnya soal kepala daerah. Berhasil melalui pemilihan umum. Nah karena itu ketika ada gugatan ke MK, kami juga dengan berlapang dada mengatakan proses hukumnya memang harus seperti itu. Makanya tadi saya katakan yang di awal, saya nggak tahu apa yang dikatakan Mas Habibur Rahman tuh tujuannya untuk mempersoalkan MK atau yang lain. Kalau saya bukan. Yang saya katakan sebagai ada upaya delegitimasi itu adalah belakangan ini saya melihat ada begitu banyak di medsos, bahkan di media massa, serangan terhadap Pak Jokowi, terhadap Gibran, terhadap Kaisang. Anda nggak lihat itu sebagai sebuah kritik dan suara kekecewaan? Saya lagi menjelaskan please kasih kesempatan saya menjelaskan. Lama-lama masuk soal dinasti nih ya. Ada soal dinasti juga dibahas, Mahkamah Keluarga, segala itu ada dalam satu paket sebagai orang komunikasi. Betul. Ya bro ya. Sis ya. Ini sebagai orang komunikasi kita percaya memang ada upaya sengaja membangun diskurs, wacana, membangun framing lah ya, bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih
dengan majunya Gibran ini. Dan itu diulang-ulang sampai ada yang harus nangis, ada yang harus bikin drama-drama luar biasa mengenai itu semua. Itu yang saya katakan sebagai kan ya udah bilang aja Gibran jangan maju jadi wakilnya cawapresnya Prabowo. Itu aja bilang, nggak usah sampai kemana-mana, sampai seolah-olah perjuangannya atau kontribusi Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir itu mendadak hilang begitu saja karena kasus MK ini. Saya kasih giliran, silakan. Kalau saya sederhana, ukurannya adalah ukuran common sense. Semua media asing itu mengatakan, katakanlah misalnya Times, Jokowi was a beacon of hope. Dulunya harapan, sekarang menjungkalkan demokrasi. Ini bukan kita yang ngomong, ini media asing. Kalau kemudian ada apa yang disebut sebagai serangan, itu bukan serangan. Itu adalah nalar waras kita yang merasa demokrasi sedang ada dalam bahaya. Bagaimana kita bisa menyebut misalnya ketika Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, ulama besar yang budayawan mengatakan ada republik rasa kerajaan. Masa itu serangan? Masa Gusmus nyerang? Apa motifnya? Memang beliau mau maju, mau jadi wakil presiden atau mau menjadi one team press? Kan enggak. Gitu. Kemudian misalnya Pak Gunawan Muhammad, Pak Butet Kertarjasa yang sama sekali tidak pernah tergiur dengan kekuasaan dalam bentuk apapun. Itu adalah bagian dari seorang budayawan yang sudah menyampaikan keresahannya, berarti ada masalah serius dalam demokrasi kita. Dan ini yang sedang dicoba koreksi oleh semua orang. Itu bukan serangan sama sekali. Dan tidak sesederhana yang namanya jangan serangan bilang itu, Gibran jangan maju gitu. Iya, yang namanya serangan itu Israel ke Palestina itu serangan. Tapi kalau ini sama sekali bukan serangan. Ini adalah upaya kita untuk menjaga nalar waras kita dalam demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan darah dan air mata di tahun 98 yang saya juga berdiri tegak di sana. Dikatakan seakan-akan menghilangkan apa upaya dalam membangun negeri ini Pak Jokowi yang dilakukan 9 tahun, Mas? Saya khawatir malah teman-teman di kubu Pak Prabowo dan saudara Gibran ini coba mengalihkan isu dari isu yang bicara soal isu hukum dialihkan geser ke isu politik. Yang paling penting kan di sini kita melihat bahwa MK tercederai dan tugas kita adalah menjaga marwah MK. Itu kan tugas kita sebagai anak bangsa. Dan semua kita sudah lihat banyak yang berbicara, ikut menyatakan pendapat. Kalau tadi Bang Ade sampaikan seperti itu, mohon maaf, seolah-olah bahwa guru besar tata negara, budayawan, kemudian ada Romo Magnis yang berbicara, apakah mereka punya niat seperti itu? Menurut saya tidak. Menurut saya publik bisa melihat kok ya. Gitu. Anda cukup? Bang Noel, silakan. Saya rasa apa yang tadi disampaikan Bang Romi itu bentuk kritik ya. Kita tidak menolak kritik karena ini bagian dari kita menjaga kualitas demokrasi kita. Apalagi Roni, dia sebagai aktivis hukum, dia juga sebagai penegak hukum karena dia advokat dulunya. Dia punya kewajiban tetap untuk menjaga simbol hukum ini. Karena biar gimana pun Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari konstitusi ketika ada problem masalah hukum pasti ujungnya ke MK. Tapi soal yang tadi disampaikan itu kritik nggak masalah. Kami juga punya kewajiban juga untuk menjaga demokrasi. Saya tidak mau merusak integritas saya, perjuangan saya karena ada persoalan merendahkan demokrasi yang pernah kita perjuangkan. Tadi Bang Romi bilang ya memang perjuangan demokrasi kita itu penuh dengan pengorbanan. Kita tidak mau juga merusak apa yang sudah saya perjuangkan. Jadi biarkan aja itu kritik itu berjalan. Permasalahan hari ini kan yang mengambil keuntungan minimal bisa menjadi tiket adalah Gibran. Itu jadi tiket emasnya Gibran yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ya gini, jangan melihat dari karena saya punya komitmen itu dari dulu sebetulnya soal kepemimpinan kaum muda. Gitu. Saya hanya peduli pada kepemimpinan kaum mudanya. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan bahwa saya punya komitmen bagaimana membuka yang namanya jembatan emas untuk kepemimpinan kaum muda. Selama ini maaf, orang-orang tua yang korup telah merampas keinginan kaum muda untuk memimpin. Yang ada hanya cuman kami akan perhatikan kuliahnya, pekerjaannya dan sebagainya. Tapi mimpin tidak dikasih ruang sama sekali. Nah hari ini Pak Prabowo menjawab persoalan itu dengan melibatkan Mas Gibran. Lepas persoalan problem konstitusi, biarkan kawan-kawan mengkritik itu. Itu menurut saya itu tidak masalah. Kritiknya terus. Karena ini kan kita coba ingin menguatkan demokrasi ya. Tapi biarkan juga saya yang punya komitmen terhadap kepemimpinan kaum muda.
Oke. Belum tentu juga nanti saya yang mimpin kok. Dikit Gitu. aja Bro Oke. Noel dan Siap. Bro Ade, Bro Ade. Nggak berani Bro Ade, Oh, nggak berani Pak Ade ya. Bang. Ya Dek, ada apa Dek? Enggak, ini lepas dari semua pernyataan tadi, Iya. ada nggak sedikit aja perasaan ini ada yang salah nih di dalam nih, enggak ya? Enggak, Saya bukan soal salah atau benar. Dengan Prof. semua yang Ini bukan disampaikan soal ini. atau benar. Oh, iya, ya. Saya berkomitmen soal kepemimpinan kaum muda, itu yang paling penting. Tapi caranya, Bang, yang dikritik bahwa ternyata Silakan ya kritik, itu kan masukan, itu buat penguatan demokrasi. Anak muda untuk menjadi pemimpin. Gimana? Kami tidak melarang anak muda menjadi pemimpin. Tapi Tidak, bukan soal larangan, caranya tapi ruang seperti itu memang apa, tidak ada kemudian dikasih. bagaimana kita Ruang lihat itu tidak saat dikasih, ini Roni. Mahkamah Oke. Konstitusi. Roni, kita Nah, ini 98 berjuang, makanya ini tidak ada untuk sedikit pun dukung anak ruang muda dikasih jadi anak muda untuk presiden, tapi memimpin. caranya yang dipermasalahkan. Dan ini kan kita lihat Oke. kekhawatiran, selalu Mas Gibran itu direndahkan, anak ingusan lah, anak baru gede kemarin lah, Nah, apa itu. macam-macam. Itu. Buktikan Jadi saya dulu lah, ini hari ini momentumnya kita bisa anak tambahkan muda dulu. Oke. dengan Mas Gibran menjadi wapres, itu akan menjukir balikan logika berpikir orang tua yang korup. Oke, baik. Kita kasih kesempatan Prof. Maru dulu. Gimana Prof. Maru? Jadi saya kira kalau kami tidak melihatnya dari sudut apakah Politik ya? politik, generasi muda dan lain sebagainya. Tetapi karena latar belakang kita ingin melihat dari prinsip konstitusi bahwa pemilu itu proses maupun hasil oleh pasal 22E itu dinyatakan harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Iya. Nah, oleh karena prinsip konstitusi seperti ini harus ditegakkan bukan karena di sana orang muda atau di sini orang tua. Bagaimana caranya juga dalam proses termasuk dalam pengusulan ada juga sikap yang harus jujur dan adil itu. Dan kalau kita melihat putusan MK yang dikatakan Pak Jimli tidak masuk terhadap putusan MK nomor 90, tetapi kalau dari sudut prinsip hukum dan konstitusi, suatu putusan yang sudah dinyatakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman cacat dalam seperti itu, dia sebenarnya secara prinsip ada yang disebutkan dalam hukum itu void ab initio, dari awal dia tidak ada itu. Kalau pakai alasan bahwa undang-undang itu kekuasaan kehakiman tidak berlaku buat Mahkamah Konstitusi, bisa nggak gitu? Oh, berlaku. Tidak bisa karena dia sebagai adalah hakim. memang lex Di generalis. luar sana kan ada yang Ada yang mengatakan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman itu nggak berlaku untuk hakim Berlaku. MK. Ada Hanya pasal berlaku 17 itu MA. kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh hakim Semua. di bawah Semua ya? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini Jelas semua itu. loh. Jadi mengikat semua hakim Nggak, ya. semua lo kata teman-teman polisi. Semua. Nggak berlaku untuk semua. Iya dong. Oh iya. Hakim MK ini kan Nggak, diangkat bukan. itu. Ini menurut Koalisi Indonesia Maju. Itu berlaku untuk semua. Ya. Ya, Nah, betul. makanya dari tadi Kabar baik itu berarti. Bro Effendi, Iya, iya. Effendi. Gini, makanya saya berusaha menekankan, Benar loh. kami tidak pernah sedikit pun menolak adanya upaya untuk menyelidiki, mengkaji Mahkamah Konstitusi. Termasuk Kami menegakkan pro pada MK-MK. kekuasaan kehakiman tadi Sama sekali nggak ada masalah. gugat. Sama sekali nggak ada masalah. Kita tidak Bahkan alergi kalau Anda untuk hal katakan itu. ini nanti kalau diputuskan si Pak Anwar ini akan di Banding. Enggak, bukan bandingnya. Dia dinyatakan bersalah, dia Dipecat. akan membawa noda sampai 14 Februari. Iya. Enggak apa-apa. Sudah siap untuk itu? Kami Iya. itu akan kami hadapi, enggak ada Oke. masalah sama sekali. Baik, Kalau baik. dari sisi apa yang dikatakan, apakah Gibran bisa lanjut? Itu masalahnya masih ada dalam soal karena dia tadi putusan yang cacat dianggap tidak ada. Kalaupun sudah ada peraturan KPU yang merubah sesuai putusan nomor 90, tetapi putusan PKPU ini masih bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Silahkan Pak. Oh iya, iya, itu. Kami itu Hanya- nggak- Ini hanya saya dikelirkan mengatakan bahwa masih ada hambatan. belum aman-aman banget Belum gitu. aman, kita sudah- Kami percaya. Sudah aman karena silakan Pak dibawa. Tapi tanggal 8 November sudah ditetapkan itu. Nggak Iya. bisa lagi ada pergantian. Oke. Bisa, Betul, bisa, ya? bisa. Kalau putusan Di atas penetapan 8 tanggal November. 8 November digugat ke Mahkamah Agung. Jadi masih bisa tahapannya. Masih bisa juga. Oke.